Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dapat hadir di majelis ini dalam rangka membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Hadis berikutnya yaitu hadis Hudzaifah atau hadis Abi Sa'id. Hadis dari baik, kemarin terakhir pada tentang afdalul jihad kalimatu adlin 'inda sultanin jair atau kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Dalam hadis Abi Abdullah Tariq bin Shihab Al-Bajali, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul jihadi afdal, jihad yang macam mana yang afdal? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'inda sultanin jair, yaitu berkata benar hak sekalipun berat, pedas di hadapan pemimpin yang suka berbuat jahat, berbuat zalim. Mungkin ada yang bertanya-tanya atau memahami berarti boleh kita demo, karena demo atau demonstrasi itu adalah menyampaikan kebenaran tentang hakim atau pemimpin atau penguasa. Maka dijawab oleh para ulama, di antara Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan membolehkan demonstrasi itu tidak tepat. Kenapa? Karena demo bukan di hadapan pemimpin, tapi di hadapan orang banyak, menjelek-jelekkan pemimpin yang belum tentu hadir ketika itu. Berbeda. Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalimatu adlin atau kalimatu haqqin 'inda sultanin jair.
yaitu menyampaikan yang hak di hadapan pemimpin yang jahat, zalim. Jadi di hadapannya. Adapun demonstrasi itu bukan di hadapan pemimpin. Yang kedua, dari segi akibat yang muncul, demonstrasi memunculkan berbagai macam mudarat, itu ketakutan, rasa cemas bagi orang-orang yang berada di sekitar area demonstrasi. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya masa yang sekian banyak tidak akan disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dampak negatifnya menimpa banyak orang. Mungkin masyarakat yang tinggal di sekitar, atau pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar, atau pengguna jalan masyarakat yang akan berlalu lalang di situ, terganggu. Dan bahkan beberapa kali kita mendengar terjadi perbuatan-perbuatan anarkis, merusak dan lain sebagainya. Banyak mudaratnya. Sementara kalimatu haqqin 'inda sultanin jair, kalaupun ada mudarat yang akan menimpa, hanya menimpa satu orang itu saja. Hanya dia saja yang akan terkena mudarat. Kalau akan terkena mudarat, misalnya pemimpin yang dinasihati marah, murka, maka yang akan terkena mudarat hanya dia saja, tidak berpengaruh kepada yang lain-lain. Oleh karenanya dikatakan oleh beliau hafizahullah dan yang lain-lain, berdalil dengan hadis ini untuk membolehkan demo atau demonstrasi itu sangat tidak benar, sangat tidak benar. Pindah kita ke hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajul fayaqul ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu lak. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum ila qawlihi fasiqun. Thumma qala kalla wallahi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar
wa la ta'khudunna 'ala yadi adh-dhalim wa la taqtirunnahu 'ala al-haqqi atra wa la taqsurunnahu 'ala al-haqqi qasra aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma la yal'anannakum kama la'anahum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadza lafzu Abi Dawud wa lafzu Tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma waqa'at banu Israila fil ma'asi nahathum ulama'uhum falam yantahu fajalasuhum fi majalisihim wa wakaluhum wa syarabuhum fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an faqala la walladhi nafsi biyadihi hatta taqtiruhum 'ala al-haqqi atra. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kekurangan pertama kali yang terjadi pada Bani Israel bahwa mereka apabila ada seseorang yang bertemu dengan yang lain, maka dia akan diingatkan, ya hadha, si fulan, hai Abdullah, ittaqillah, takutlah pada Allah, wada' ma tasna' fa innahu la yahillu lak. Tinggalkan apa yang kamu kerjakan ini tidak boleh. Dinasihati, diingatkan. Thumma yalqahu minal ghad wa huwa ala hali. Kemudian ketika bertemu dengan si pelaku besok harinya dan masih melakukan perbuatan itu juga, perbuatan mungkar itu juga, fala yamna'uhu dzalika ayyakuna akilah. Itu tidak menghalangi dia untuk duduk bersama, makan bersama, minum bersama dengan orang itu. Artinya jelas orang itu melakukan perbuatan mungkar, kemarin sudah ditegur, sudah diingatkan, sekarang ternyata masih lanjut. Nah, mereka tetap berkawan, duduk bersama dengan orang-orang seperti itu. Harusnya orang-orang yang seperti itu kalau seandainya tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan, dinasihati, maka diberikan pelajaran lain. Caranya diantara jangan dekati. Kalau dinasihat, kalau tidak nasihati lagi, ingatkan lagi. Kalau tidak, paling tidak berikan pelajaran kepada dia agar dia sadar bahwasanya kita tidak senang dengan perbuatan mungkar yang dia lakukan, maka jauhi. Nah, di Bani Israel enggak dinasihati orang ini, besok ditemui ternyata masih seperti itu. Kemudian yang lain-lain tetap berkawan, tertawa, makan, minum bersama-sama dia dengan perbuatan mungkar yang dia lakukan. Mana hadis Nabi SAW yang mengatakan
Fa illam tastati' fa biqalbi, paling tidak kalau seandainya kamu tidak bisa mencegah kemungkaran dengan hati, benci, bentuk kamu membenci kemungkaran itu, jangan duduk bersama dia ketika dia melakukan perbuatan mungkar itu. Jangan duduk bersama dia ketika dia melakukan perbuatan mungkar itu, agar dia tahu, sadar. Bani Israel enggak. Malah duduk bersama mereka, makan, minum, tertawa-tertawa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala marah murka. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim 'ala ba'd. Ketika mereka melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada mereka. Sumakal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud, Isa bin Maryam, yang demikian itu karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkar. Mereka tidak mau untuk mencegah, melarang dari perbuatan mungkar yang dikerjakan oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka. Labi sama kanu yaf'alun, maka alangkah buruknya apa yang mereka kerjakan. Jadi mendiamkan kemungkaran, tidak melakukan nahi mungkar, bahkan cenderung santai-santai saja, itu adalah merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Tahu bahasanya misalnya berjoget-joget haram, tak boleh kumpul laki-laki perempuan malah. Kemudian dia senang atau santai-santai saja untuk berada di lingkungan yang seperti itu. Ada orang mengadakan acara, kemudian dia duduk-duduk di situ. Ngapa? Ini setelah ini ada kegiatan, ada pertemuan atau apa? Kalau seandainya tidak senang, jangan muncul di situ. Jangan muncul di situ. Kalau bisa menasihati, nasihati, ingatkan. Ini ngapa kalian berjoget-joget seperti ini, laki-laki perempuan lagi? Tidak boleh ini. Sampaikan, dinasihati. Tidak mampu dengan lisan, paling tidak jangan muncul di situ. Jangan muncul di situ. Tapi muncul di situ kemudian setelah itu mengatakan, ya saya tidak suka, tapi ya gimana lagi? Gimana? Kalau tidak senangi, jangan di situ. Tidak ridho kita, tidak terima kita dengan perbuatan maksiat seperti itu, jangan berada di tengah-tengah itu. Ini yang dilakukan oleh Bani Israel. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Engkau akan lihat banyak di antara mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, kawan dekatnya. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh apa yang telah mereka lakukan itu seburuk-buruk apa yang telah diperbuat. Itu kata Nabi SAW menceritakan tentang keadaan Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel.
Nabi SAW mengatakan, "Tsumma qal kalla wallah." Demi Allah, sekali-kali tidak, demi Allah. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian mengajak kepada kebaikan. Ajak orang untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjauhi syirik. Ajak orang untuk mendirikan salat, ajak orang untuk menutup aurat. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah kalian mencegah dari perbuatan munkar. Wa la ta'khudunna 'ala yadi adh-dhalimi wa la taqtirunnahu 'ala al-haqqi atra wa la taqsurunnahu 'ala al-haqqi qasra. Apa artinya itu? Apa diartikannya? Hendaklah kamu menahan tangan orang yang berbuat zalim, terus dan mengembalikannya kepada jalan yang benar, dan menahannya pada yang benar. Itu bentuk perbuatan nahi munkar. Itu melihat, ketika melihat ada orang yang berbuat zalim, la ta'khudunna 'ala yadi zalim. Hendaklah engkau menahan tangan orang-orang yang berbuat zalim. Atau engkau membawanya dengan lemah lembut kepada kebenaran, mengembalikannya kepada kebenaran. Aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd, atau Allah menutup hati sebagian kalian, atau Allah Subhanahu wa taala menutup hati sebagian kalian. Tsumma la yal'anannakum kama la'anahum. Kemudian Allah melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka. Siapa mereka? Bani Israel, yang dilaknat karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalian kalau ingin tidak dilaknat oleh Allah, apa makna dilaknat oleh Allah? Itu dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Itu laknat. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala murka. Maka ini seharusnya menjadi pelajaran yang sangat penting bagi setiap muslim, bahwasanya ketika suatu masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mustahil mereka akan dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah, dilaknat oleh Allah, yaitu dijauhkan dari rahmat. Kalau dijauhkan dari rahmat, apa yang terjadi? Terjadilah berbagai macam musibah-musibah malapetaka. Maka ketika ada musibah malapetaka yang menimpa suatu negeri, selain berupaya untuk bersabar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita mengintrospeksi diri. Jangan-jangan
Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah murka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan rahmat kasih sayangnya. Ini ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan dan mengetahui setelah menceritakan kisah Bani Israel tadi, langsung memberikan contoh bagaimana merespon hal-hal semacam ini. Kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadil zalimi wa la ta'tirunna 'alal haqqi atra wa la taqsurunna 'alal haqqi qasra aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma la yal'anannakum kama la'anahum. Di dalam riwayat Abi Dawud, lafadznya berbunyi, tatkala Bani Israel terjerumus dalam perbuatan maksiat, nahathul ulama'uhum, mereka ditegur, dilarang oleh ulama-ulamanya. Hei, ini syirik yang kalian lakukan ini. Hei, ini maksiat yang kalian kerjakan ini. Ini perbuatan mungkar ini. Tinggalkanlah. Falam yantahu, mereka tidak mau meninggalkan. Fajalasuhum fi majalisim wa wakaluhum wa syarabun, justru mereka berkawan dengan orang-orang yang melakukan mungkar tadi, makan minum bersama mereka. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd wa la'anahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala laknat mereka. Kenapa dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan dan mereka melampaui batas. Nabi SAW setelah itu langsung duduk, kemudian berkata, la walladzi nafsi biyadi, tidak, sekali-kali demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian mengembalikan mereka kepada kebenaran dengan lemah lembut. Artinya, ajak kepada perbuatan ma'ruf, cegah dari perbuatan mungkar. Cegah dari perbuatan mungkar. Ini ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ke hadis berikutnya, hadis Abi Bakar radhiyallahu an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, ya ayyuhan nas innakum lataqra'una hadhihi al-ayah, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw zalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi awshaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i bi asanida sahihah. Artinya apa? Artinya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai manusia, sungguhnya kalian tentunya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, urusilah diri-diri kalian, tidak usah merisaukan kalian orang-orang yang sesat apabila kalian sudah mendapatkan petunjuk. Urusilah diri kalian, alaikum anfusakum la yadurrukum, tidak usah merisaukan kalian atau tidak akan membahayakan kalian. Kalau kalian sibuk mengurusi diri kalian, maka orang-orang kalau seandainya sesat itu tidak akan membahayakan kalian selama kalian mengikuti petunjuk. Sebagian orang mengira ketika membaca ayat ini berarti tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting ketika ada orang melakukan perbuatan mungkar,
kalian tetap istiqamah dengan kebenaran. Kalian tetap istiqamah untuk taat kepada Allah SWT, salat, berpuasa, menutup aurat. Mereka biar ajalah mereka. Ini yang dipahami oleh sebahagian orang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang paham dengan hadis Nabi SAW, paham dengan firman Allah SWT di atas, beliau berkata, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'aw zalim falam ya'khudhu ala yadayhi awshaka ay ya'ummahu Allah bi'iqabin min. Seseorang apabila melihat orang berbuat zalim berarti melakukan perbuatan mungkar, falam ya'khudhu ala yadayhi, dia tidak mencegah orang itu, dibiarkan saja, didiamkan saja orang melakukan perbuatan zalim. Awshaka ayyammahu Allah bi'iqabin min, dikhawatirkan Allah akan menurunkan iqab. Apa iqab? Hukuman. Hukuman untuk orang yang ada tidak. Hukuman ya umma, yang itu mengenai, menimpa seluruhnya jadinya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dengan sanad yang sahih, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini, atau dari bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu penting, mulia, bahkan wajib, agar kita tidak ditimpai azab iqab dari langit. Yang kedua, bahwasanya ayat yang ada dalam surat Al-Maidah tadi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, itu tidak boleh dipahami tidak harus melakukan amar ma'ruf. Kan Allah sendiri yang mengatakan itu. Wahai orang yang beriman, perhatikanlah diri kalian masing-masing, urusi diri kalian masing-masing, tidak akan mencelakai kalian, tidak akan membahayakan kalian perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang atau kesesatan yang diperbuat oleh orang-orang apabila kalian sudah melakukan sebagaimana yang ditunjuki oleh Rasulullah. Berarti urusi diri masing-masing saja, tidak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita katakan tidak seperti itu pemahamannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tahu hadis ayat itu, beliau justru mengatakan, innan nasa, menukilkan hadis Nabi, innan nasa idza ra'au zalim falam ya'khudhu ala yadayhi, orang apabila melihat ada yang berbuat zalim dan tidak mencegahnya, dikhawatirkan akan diturunkan azab oleh Allah, azab menyeluruh. Terus bagaimana kita memahami ayat itu? Kata pensyarah hadis Riyadhus Shalihin, annakum taqra'un hadhil ayah wa tatawahamun anna man fa'ala ma umira bihi wa taraka ma nuhiya anhu fi nafsi annahu la haraja alaihi fi adamil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalian ketika membaca ayat ini, kata Abu Bakar, kalian baca ayat ini yang tadi disebutkan, dan kalian mengira bahwasanya apabila seseorang sudah melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang,
berarti tidak penting bagi dia urusan orang lain. Sebagian kalian mungkin mengira demikian, sehingga tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Bal yajib kama fil hadis. Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin ingatkan itu salah. Bahkan sebaliknya wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi. Dan di dalam hadis lain juga dikatakan ya ayyuhan nasu muru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Wahai manusia, ajaklah kepada perbuatan ma'ruf, laranglah dari perbuatan mungkar, hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'thara wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika nafsaka wa da'ankal awam. Ajak orang kepada perbuatan ma'ruf dan cegah dari perbuatan mungkar, sampai jika engkau telah melihat yaitu syuhan muta'an, yaitu sifat-sifat bakhil yang diikuti, atau hawa, orang sudah banyak mementingkan hawa nafsu sehingga tidak peduli dengan agama. Engkau sudahlah ajak, engkau sudah larang dari perbuatan mungkar, tapi orang justru mengikuti yang tidak benar, wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Kemudian setiap orang merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu lebih baik, fa'alaika nafsak, maka sudah sibukkan dirimu. Kapan kita mengurusi diri kita? Kalau kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau seandainya belum, kemudian setelah itu berdalil dengan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, itu tidak benar. Itu dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini ma'asyiral ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Selanjutnya, bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ketika dia mengajak kepada perbuatan yang baik, mencegah dari perbuatan munkar, hendaklah dia bisa untuk mencontohkan apa yang dia ajak. Jangan sampai dia mengajak kepada perbuatan ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar, tapi dia sendiri terjerumus ke dalamnya. Dia mengajak kepada perbuatan ma'ruf, tapi dia tidak melakukan. Melarang dari perbuatan mungkar, tapi justru dia yang melakukan. Ini sangat diwanti-wanti di dalam agama, sangat diperingatkan. Jangan sampai. Apa sebabnya? Yang pertama, wallahu ta'ala a'lam, mungkin inilah sebab kegagalan sebahagian kita ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan contoh kepada orang-orang yang kita ajak atau orang-orang yang kita cegah. Kita larang anak-anak kita misalnya, entah anak kandung atau anak didik kita, untuk membuka aurat, tapi kita sendiri membuka aurat, tidak peduli dengan aurat kita. Di sekolah kita berapi-api menyampaikan kepada anak bahwasanya menutup aurat itu wajib, nak.
disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir kalau kita tidak menutup aurat. Tapi di rumah ternyata dilihatnya ibu gurunya tidak menutup aurat yang baik. Maka yang seperti ini tidak mustahil membuat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kita tidak mendapatkan respon yang baik atau tidak membuahkan hasil yang maksimal. Ini makanya sangat diperhatikan. Yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hendaklah dia berupaya untuk melakukan apa yang dia sampaikan atau meninggalkan apa yang dia cegah. Pertama karena tadi. Yang kedua karena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berkata-kata akan tetapi tidak sesuai apa yang dia katakan dengan apa yang dia perbuat. Makanya bab berikutnya itu bab taghlidz uqubati man amara bima'rufin aw naha 'an munkarin wa khalafa qawluhu fi'la. Peringatan keras, hukuman berat bagi orang yang mengajak kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran, akan tapi kata-katanya saling bersanggahan dengan perbuatannya. Itu taghlidz uqubah, berat hukumannya. Maka ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat cocok sekali bagi kita sebagai pendidik untuk berusaha agar bisa menjadi contoh, mengamalkan apa yang telah kita sampaikan, kemudian dapat menjadi contoh bagi anak-anak didik kita, bahkan keluarga kita. Dan berkali-kali kita sampaikan bahwasanya keteladanan itu sangat memberikan dampak, pengaruh yang sangat luar biasa, memberikan pengaruh dampak yang sangat luar biasa, yang mungkin orang yang berbicara, berkata-kata, berceramah sudah sekian banyak belum bisa memberikan pengaruh, akan tapi dengan keteladanan itu terkadang memberikan pengaruh yang sangat mendalam pada orang-orang yang melihat. Maka berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dimanapun kita berada. Di antara bentuk keberkahan Allah Subhanahu wa taala tentunya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak didik kita, keluarga-keluarga kita, sehingga mudah-mudahan mendatangkan manfaat insyaallah taala untuk semuanya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah. Bab berikutnya bab taghlidz uqubah man amara bima'ruf aw naha 'an munkar wa khalafa qawluhu fi'la. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, wallahu taala a'lam. Ya. Jadi dijelaskan bahwasanya nahi munkar itu wajib. Kalau seandainya tidak dilaksanakan bisa saja kita terkena musibah semuanya. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang mungkin tidak
sesuai dengan tuntunan Nabi yang dilakukan masyarakat di sini atau di tengah-tengah lingkungan kita, misalnya mereka melakukan sesuatu yang dikatakan oleh Nabi pada alat ibadah di masjid mereka, kita ada di bersama mereka di situ. Ya. Dan juga